Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas fikih munakahat, yaitu fikih pernikahan. Jadi di dalam materi kelas 12 SMA kita akan membahas indahnya membangun mahligai rumah tangga. Nah, ini adalah materi yang ada di kelas 12. Di pernikahan itu sangat dianjurkan dalam Islam karena kita memang tidak boleh hidup dalam melajang. Dan pernikahan itu adalah merupakan sunatullah bagi semua makhluknya, seperti di dalam surat Az-Zariyat ditegaskan bahwa dari dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan itu sangat penting karena pernikahan merupakan regenerasi dalam kehidupan manusia supaya kehidupan di dunia ini tidak terputus dan dunia pun tentu tidak akan sepi. Sebelum kita bahas jauh tentang pernikahan, maka kita akan tahu dulu apa itu pengertian pernikahan. Apa itu pengertian pernikahan? Maka kita lihat di pengertiannya. Jadi pernikahan itu, nikah itu berasal dari kata nikah. Secara bahasa yang artinya mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Sedangkan menurut syariah, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Itu pengertiannya. Terus, kenapa kita harus menikah? Karena memang di dalam Islam ada dalilnya pernikahan, yaitu yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 72. Terus juga dalam surat An-Nur ayat 32 dan yang biasa kita kenali itu banyak beredar yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Juga terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim yang menjadi dalil perintah kenapa kita harus menikah. Terus dianjurkan menikah tentunya tidak hanya sebuah perintah belaka karena pernikahan itu mempunyai tujuan. Jadi yang kita perlu tahu tujuan pernikahan, lihat ada 6 poin. Poin pertama, pernikahan itu bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Maksudnya adalah karena manusia diciptakan dengan naluri biologis, maka pernikahan menjadi tujuan atau solusi dari naluri manusia yang asasi. Yang kedua, tujuan pernikahan itu yaitu untuk mendapat ketenangan hidup, karena sebagai penyempurna keislaman kita, maka pernikahan itu akan menjadikan solusi dari permasalahan hidup sehingga tenanglah hidup kita. Yang ketiga, tujuan pernikahan itu untuk membentengi akhlak. Yang kita tahu adalah pergaulan bebas yang beredar dengan pacaran zaman sekarang, anak-anak masa remaja atau sudah dewasa dengan pacaran yang terlalu lama atau pacaran yang dengan gayanya yang berlebihan, itu terbentengi ketika kita masuk ke dunia langsung ke pernikahan, sehingga terbentengi akhlak kita dengan pernikahan. Tujuan pernikahan yang keempat yaitu untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Jelas bahwa nikah itu adalah ibadah. Jadi apabila kita menikah berarti kita sedang meningkatkan ibadah kita. Salah satunya adalah
kewajiban kita terhadap istri, kewajiban kita terhadap hak-hak istri kita, maka itu juga semua akan menjadi ibadah. Yang kelima, tujuan pernikahan itu yaitu untuk mendapatkan keturunan. Jelas dari naluri biologi yang manusia punya, maka akan terciptalah proses pernikahan yang secara islami dan akan melahirkan keturunan yang soleh. Oleh karena itu, bentengi hubungan kita itu dengan pernikahan yang sah sehingga mendapatkan keturunan yang soleh. Yang terakhir, yang keenam, tujuan pernikahan yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah yang secara islami. Karena apa? Pernikahan adalah sebuah akad yang dianjurkan untuk menghalalkan. Nah, dari pengertiannya itu, maka terciptalah tujuan dari pernikahan itu sendiri. Ya. Di sini hukum pernikahan yang selanjutnya yang akan kita bahas. Jadi pernikahan itu berbagai macam hukum terjadi dengan kondisi yang memungkinkan. Contohnya, pernikahan akan menjadi wajib, menjadi hukumnya wajib apabila memang seseorang itu sudah mampu secara fisik, mental, ekonomi maupun akhlaknya. Nah, jadi ketika dia sudah mampu untuk melakukan pernikahan, dia menjadi wajib. Dia harus melakukan pernikahan itu. Yang kedua, pernikahan itu akan menjadi sunnah atau boleh dilaksanakan apabila seseorang punya keinginan namun dikhawatirkan dirinya untuk terjerumus kemaksiatan. Makanya dia boleh menikah. Daripada misalkan dia pacaran sudah lama dan bertahun-tahun tapi dia belum punya kemampuan misalkan secara finansial. Tapi dia sudah mampu untuk melakukan pernikahan. Maka itu menjadi sunnah baginya untuk melakukan pernikahan daripada dia terjerumus dalam kemaksiatan. Yang ketiga, hukum pernikahan menjadi mubah atau boleh ketika seseorang yang mampu dan aman dari fitnah dia untuk melakukan pernikahan. Contohnya, seseorang yang impoten, dia mampu dan dia aman dari fitnah. Boleh mubah hukumnya melakukan pernikahan asalkan memang pasangannya mau dan menerima keadaannya dan memang untuk melakukan yang bertujuan hanya untuk melaksanakan kewajiban dengan tidak bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Nah, itu boleh dilakukan atau mubah hukumnya. Terus pernikahan itu akan menjadi haram dilakukan apabila seseorang itu tidak mampu melakukan pernikahan karena dia dianggap juga dia tidak akan mampu melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban nanti dalam pernikahan. Atau ketika dia setelah menikah, dia dianggap akan membahayakan pasangannya atau membahayakan istrinya. Maka ini akan menjadi haram apabila dia melakukan pernikahan itu. Terus yang keempat, akan menjadi makruh. Hukum pernikahan makruh itu apabila terjadi ada seseorang yang mampu tetapi dia dikhawatirkan menyakiti istrinya hanya untuk melampiaskan nafsunya, itu tidak boleh karena dia juga tidak niat untuk mendapatkan keturunan, cuma untuk menyalurkan rasa biologisnya. Nah, ini menjadi makruh, boleh dilakukan tapi Allah membenci pernikahan tersebut. Ya, di dalam pernikahan itu juga ada syarat dan rukun nikah. Jadi tidak sembarang kita laksanakan pernikahan. Nah, itu harus ada rukun dan syarat nikah. Ini harus ada. Contohnya rukun nikah.
Ini wajib harus ada yang kelima ini. 5 poin rukun nikah. Yang pertama adalah calon suami. Jelas pernikahan akan sah apabila ada calon suami. Nah, syaratnya calon suami itu dia harus bukan mahram. Bukan mahramnya dari perempuan yang dia nikahi. Jadi nggak ada hubungan darah, apalagi keturunan yang sama, misalkan satu bapak atau satu ibu atau adik kandung. Nanti kita akan jelaskan bagaimana siapa saja yang haram kita nikahi di bagian kedua, di fikih munakahat ini. Terus yang kedua, pernikahan itu akan sah apabila ada calon istri. Jelas ya, pasti ada calon suami, akan juga ada calon istri yang akan dinikahi. Syaratnya istri itu sama, yaitu dia juga bukan mahram dari laki-laki atau dari calon suaminya, dan itu perempuan ini juga bukan lagi masa iddah atau masa tunggu. Contohnya apabila perempuan itu adalah janda atau istri cerai, istri meninggal dari suaminya yang pertama, itu dia tidak lagi masa tunggu atau masa setelah meninggal atau cerai dari suaminya yang pertama. Terus yang ketiga, syarat dan rukun nikah yang wajib harus ada adalah wali. Wali itu adalah orang tua yang mewakili dari pihak perempuan, dan dia yang akan menikahkan anaknya kepada calon suaminya. Tetapi wali ini bisa diwakilkan atau diserahkan kepada orang yang kita percaya atau kita mandatkan atau kita perintahkan dengan surat kuasa, yaitu bisa dari keluarga, pihak laki-laki dari keluarga, atau memang tidak mampu sekiranya, maka diwalikan oleh wali hakim. Yang keempat, syarat dan rukun nikah yang wajib harus ada adalah 2 orang saksi atau lebih, paling sedikit itu 2 orang. Tapi kebanyakan kita sekarang pernikahan kan sudah digelar di gedung atau di tempat umum, maka saksi pun akan menjadi banyak. Tapi syaratnya adalah 2 orang itu paling sedikit. Kenapa kita butuh saksi? Karena saksi itu akan bersaksi ketika seorang laki-laki dengan perempuan itu halal, sehingga tidak akan terjadi fitnah ketika laki-laki dan perempuan itu jalan bersama. Yang kelima, ada sigoh atau ijab kabul. Jadi ini adalah ijab kabul yang diucapkan dari wali nikah untuk menikahkan dan dijawab oleh calon suami yang bersedia untuk menikah dengan yang dinikahkan oleh wali. Jadi ini syarat dan hukum nikah itu harus ada dan harus menjadi rukun yang tidak bisa ditinggal. Baiklah, mungkin itu materi fikih munakahat di bagian pertama. Jadi kita akan membahas nanti fikih munakahat di part kedua atau bagian kedua, yang kita akan membahas tentang hukum nikah menurut Undang-Undang Negara Indonesia, siapa yang mengatur dan bagaimana tekniknya pernikahan yang tercatat di dalam catatan sipil. Terus kita juga akan membahas siapa saja yang tidak boleh kita nikahi dan siapa saja yang bisa kita nikahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.